Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsut fil wujud karamu wa ihsan. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa miftahil babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa fudalih amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Sahibul Ma'had, yaitu Kiai Haji Utis Utisna. Mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat, panjangkan umurnya, berikan keberkahan rezekinya, dan senantiasa pada malam hari ini terus istiqomah dalam mengaji serta menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Kiai Munir, para asatidz, sahabat saya, mudah-mudahan Allah berikan umur yang barokah, Allah berikan rezeki yang lancar, dan senantiasa terus meneruskan estafet dakwah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Pada malam hari ini Allah masih menakdirkan kita untuk duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menurunkan sebuah taman-taman surga, di mana taman-taman tersebut, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hallatul dzikir, yaitu tempat majlis ilmu, majlis zikir. Nah, ini yang Allah turunkan pada saat ini adalah ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka paling orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia ingin ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan akhirat, satu, kata Nabi, yaitu hadirlah di majlis-majlis ilmu. Makanya majlis ilmu itu, mohon maaf, kita bongkar tafsir. Majlis ilmu itu kalam daripada Syekh Wahid Habibur Rahman bin Ahmad Segaf. Itu beliau menggambarkan, jikalau dunia ini tidak ada majlis ilmu, jikalau dunia ini tidak ada majlis zikir yang dihadiri oleh orang-orang ikhlas karena Allah, maka Allah kapanpun, detik, menitnya bakal memberikan bencana dan wabah kepada kita semua. Kenapa majlis ilmu sebagai paku bumi? Karena mereka dalam hatinya terdapat sir, nur, cahaya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya umat yang paling banyak adalah Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, hingga saat ini umat paling banyak yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Cinta dengan majlis. Tak lupa salawat dan salam, tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita, jikalau tanpa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak bakal bisa hidup hingga akhir zaman ini, nggak bisa. Bahkan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paling kunci bagusnya orang ketika ia sering bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak usah aneh-aneh. Kita pengen kaya rezeki, kaya keberkahan, kaya iman, bahkan kaya mengenai dunia dan akhirat, satu kuncinya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kita tadi, majlis ilmu adalah tempat orang-orang di mana mencari keberkahan ketika ia betul-betul rindu dengan Rasulullah SAW. Maka di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Majlis Nabawi sampingnya tempat halaqah, ketika itu buka ilmu, Nabi itu mengajarkan itu enggak langsung serbat, enggak. Tetapi Nabi Muhammad SAW yang utamakan akhlak. Setelah akhlak baru ilmu. Makanya al-adab fawqul ilm. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kemudian jikalau kita udah punya ilmu, seimbang dengan akhlaknya. Makanya tadi kata Kiai Munir, orang kalau meninggalkan sholat Jumat betul munafik. Bahkan kalau udah 3 kali, itu Allah berikan kegelapan hatinya sehingga ia tidak bisa memberikan, bahkan melihat di dalam hatinya untuk
bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau orang munafik itu betul fid darkil asfali minan nar, itu udah paling bawah, nerakanya paling bawah banget, itu paling terhina di Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang juga ngerti. Orang udah ngerti kalau ninggalin sholat Jumat itu selamat 3 kali disebut munafik, lalu sengaja begitu saja. Oh, tentu banyak di antara kita mereka melalaikan sholat. Bahkan kata Nabi, harus jikalau sholat Jumat berlomba-lomba untuk datang awal. Tetapi apa? Kebanyakan kita lalai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian inilah kita susah untuk bermimpi dengan Rasulullah, untuk memberikan teladan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini luar biasa, dosa kita banyak. Tetapi Nabi Muhammad SAW merela untuk apa? Untuk membilangkan kepada Allah bahwa ya, jikalau umatku dosanya banyak, berilah dosa umatku kepadaku. Nabi Muhammad SAW. Kita nggak bisa. Kita manusia biasa. Kita juga sulit akan memberi syafaat juga. Tetapi jikalau di dalam hatinya rindu dengan Rasulullah SAW, inilah majlis ilmu, majlis zikir yang sebagaimana kata ulama kasafinatun nuh, sebagaimana sepertinya perahunya Nabi Muhammad SAW. Jikalau orang selamat, maka hadir majlis ilmu. Jikalau orang yang selamat, naikilah kapal Nabi Muhammad SAW. Maka di zaman kita saat ini tentunya pentingnya terus menggali ilmu. Syiarkan majlis-majlis zikir. Karena jikalau enggak ada majlis, mohon maaf, itu Allah sudah memberikan bencana kepada kita semua. Kenapa Allah tidak memberikan bencana? Masih banyak orang-orang istiqomah. Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Orang enggak usah beriming-iming pengen bisa terbang, pengen bisa jalan di air, enggak. Istiqomah di majlis ilmu bagaikan para walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Seorang wali itu jikalau ia mendapatkan mengejar derajat tertingginya di Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Setiap rutin malam Sabtu hadir, ajak kawan-kawan, saudara kita, kerabat kita, karena sungguhnya mereka rindu dengan Rasulullah. Rasulullah itu nggak bakal hadir jikalau di luar daripada majlis ilmu. Apakah Rasulullah hadir di tempat dangdut? Tidak. Apakah Rasulullah hadir di tempat orang-orang mabukan? Tidak. Apakah Rasulullah hadir di tempat-tempat yang tercela? Tidak. Tetapi Rasulullah hadir sehadir-hadirnya berkat daripada Al-Wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rasulullah SAW. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka di antara kita, mohon maaf, banyakkan mereka ini merendahkan majlis-majlis ta'lim. Seakan-akan majlis ta'lim itu tempat dicucinya otak menjadi orang yang keras, menjadi tempat orang yang tegas, menjadi tempat orang-orang yang kontrak dengan daripada pemerintah. Tidak. Justru majlis ilmu secara tafsirannya mereka ingin meresahkan Nabi Muhammad SAW. Majlis zikir tempat orang-orang soleh yang sesungguhnya mereka, kalau kita berkiblat ulama dulu, Syekh Nawawi Al-Bantani itu di tempat Tanara tempatnya. Ketika itu musyawarah ulama-ulama di situ. Berkat apa? Majlis ilmu. Makanya kita jangan pernah meremehkan majlis ilmu. Sebaik-baiknya akhlak seseorang, ia tidak membenci antara orang yang memberikan ketegasan kepada orang yang enggak. Kita cinta dengan para ulama yang tegas, kita cinta dengan ulama yang lembut. Itulah akhlak sungguhnya. Kita enggak saling merendahkan. Itu mah tegas, enggak usah ngaji ke orang yang tegas. Oh itu mah lembut, enggak usah. Enggak seperti itu. Ulama-ulama kami, guru-guru kami mengajarkan bahwa jikalau kita terus ingin menghidupkan agama Islam, tentu harus ada orang yang lembut dan orang yang tegas. Kata siapa? Syekh Nawawi itu lembut? Enggak, tegas beliau. Cuman sayangnya Syekh Nawawi di masa penjajahan Belanda waktu itu tidak diterima untuk masuk Indonesia lagi. Makanya di situ Syekh Nawawi menjadi imam. Pertama kali Syekh Nawawi Al-Bantani mewakili orang-orang Banten sekitar itu. Makanya di Saudi itu enggak disebutkan Nawawinya, tetapi nama daerahnya.
Al-Bantani, Al-Minangkabawi, Al-Falimbani, Al-Batawi, nama daerah. Tetapi ketika itu Syekh Nawawi ingin meneruskan estafet dakwah dari abahnya, dari orang tuanya. Tetapi apa yang terjadi? Penjajahan Belanda saat itu tidak menerima orang-orang yang datang dari Mekah. Sehingga Syekh Nawawi Al-Bantani diwafatkan oleh Allah di Mekah Al-Mukarramah. Sungguh mulianya Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Roh ulama dahulu luar biasa. Ada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Itu sezaman daripada Syekh Nawawi. Selepas itu Syekh Khalil Bangkalan hidup di masa penjajahan juga sama. Tetapi beliau terus meneruskan estafet dakwah sebagaimana zaman dulu kan luar biasa. Selagi kita sholat, selagi kita majlis ilmu, laras panjang dari penjajahan Belanda. Jikalau mereka membicarakan mereka semua, tembakan satu kepada badannya. Di Jakarta ada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kutang. Kemudian Kiai Nur Ali Bekasi. Kemudian mereka itu kisah singkat cerita Kiai Nur Ali diincar di zaman Belanda. Salat sunnah ketika itu sunnah duha. Pas dilihat langsung Syekh Nawawi Kiai Nur Ali lewat begitu saja, sehingga para tentara Belanda saat itu tidak melihat Kiai Nur Ali melewati. Makanya dijulukinya belut putih, cepat seperti kilat. Itu para wali. Kenapa? Mereka nggak menjunjung tinggi zikir, kemudian beribu-ribu kalau nggak istiqomah. Kata Nabi, istiqomah itu nggak perlu kalian banyak beramal soleh, cukup satu, tetapi ia terus konsisten, terus komitmen, baca sholat 1000 kali terus setiap hari 1000 kali. Jikalau ini para santri, jikalau kalian pengen berkah, jangan lupa sholat para guru-guru, jangan lupa kasih hadiah kepada guru. Karena Nabi mencintai orang-orang yang saling memberikan hadiah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ajaran Nabi Muhammad SAW yang sesungguhnya hatinya mulia di Allah Subhanahu wa taala. Makanya paling hebatnya Nabi yaitu Nabi itu saking ingin menjadi teladan akhlak yang baiknya itu luar biasa. Makanya Nabi itu ketika dibenci oleh paman Abu Jahal, oleh Abu Lahab, Nabi itu nggak pernah marah. Nabi itu nggak pernah marah. Tetapi Nabi selalu memberikan senyuman. Setiap Nabi senyum menembus ke relung hati jiwa setiap manusia. Akhirnya ketika itu setiap orang yang diberikan senyuman oleh Nabi, ia cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Para santri, para jamaah yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini tentu disibukkan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin menumbuhkan seperti halnya di zaman kaum Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu Nabi Lut di masanya itu banyak sekali orang-orang yang laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Mereka berseks bebas. Mereka laki-laki ingin jadi perempuan, perempuan ingin jadi laki-laki. Inilah saat ini semua anak muda dicuci otaknya ketika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak usah berkumpul membicarakan orang-orang sudah taat. Justru tugas dakwah itu luas sebagai Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika saat itu perang Badar. Sebagaimana 313 orang ketika itu pasukan Nabi melawan daripada 1000 kafir Quraisy saat itu. Satu yang Nabi inginkan, Nabi itu gak ingin perang sebenarnya, tetapi Nabi yang inginkan apa? Mereka memeluk agama Islam. Dari sebuah akhlaknya Nabi tumbuhlah mereka cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saat ini mereka yang mudah mencuci otak, mereka terus menimbulkan keresahan di masyarakat. Mereka sesungguhnya orang-orang yang ingin memecah belahkan agama Islam. Disebut apa? LGBT itu. Makanya santri yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus ta'lim, mengaji kitab dari Kiai Utis, Kiai Munir, orang-orang soleh lainnya. Untuk apa? Untuk bekal.
Kalau kata kalamnya Sayyidul Walid Habib Muhammad Rizik Syihab, itu beliau pernah menyampaikan seperti ini. Belajarlah kamu sebanyak mungkin, karena selepas kamu dari pondok pasti banyak pemikiran-pemikiran baru yang kamu bisa mudah berubah. Kiai kalau udah masuk ke pemerintahan, coba berubah nggak? Berubah. Apa mereka menanamkan sifat amar ma'ruf nahi munkar? Tidak. Padahal jelas dalam Al-Quran, wa'mur bil ma'ruf wa tanhi 'anil munkar. Jadi ajaklah mereka dengan amal baik, betul, tetapi jangan lupa, orang kalau udah punya sifat maksiatnya banyak, kemudian menyewa perempuannya banyak, apakah kita diam aja? Enggak. Khawatir begini, mereka maksiat, kita taat, hadir majlis. Tetapi kan Allah kan melihatnya maha hadir. Apa kata Allah? Ini orang baik, orang soleh cuma ngaji doang tugasnya. Ada tetangga yang maksiat nggak ditegur, langsung Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada kamu itu. Ini orang maksiat banyak, diskotik banyak. Mungkin kita nggak tahu, ada juga ruang-ruangan yang remang-remang yang nggak kelihatan. Tapi kata Allah, ini orang soleh cuma ngaji aja, zikir aja buat dirinya sendiri, nggak buat orang lain. Itu tidak suka oleh Nabi Muhammad SAW. Lihat tahuannya Nabi. Nabi ketika taklim, besoknya perang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan agama Islam. Makanya betul perjuangan dakwah itu nggak bisa kita berhenti tengah jalan, enggak. Harus ada orang-orang kuat, gigih semangat, girohnya. Sebagaimana Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman itu guru ngaji yang setiap harinya baca Iqra. Jenderal Sudirman itu paling hebatnya nggak ngajarin yang paling tinggi ilmunya, enggak. Jadi Jenderal Sudirman itu ngajarin anak-anak muda Iqra, Al-Quran, Iqra. Sebagaimana Jenderal Sudirman ini membaca hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yaitu belajar Al-Quran serta mengajarkannya. Itu Jenderal Sudirman itu nggak paling tinggi ilmunya, ngajar anak muda, jaga wudu, kemudian jangan lupa silaturahmi. Nah, ketika itu pada masa penjajahan Jenderal Sudirman gitu kan, pada masa Jenderal Sudirman itu berkat menjaga wudu, Jenderal Sudirman dan pasukannya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenderal Sudirman guru ngaji. Banyak Pangeran Diponegoro. Kita harus berkiblat kepada mereka yang jirohnya tumbuh, yang semangat. Jangan kita ini ketika ngaji nggak semangat, nggak ikhlas, bahkan tidak niat dari rumah sampai kemari. Makanya paling inti seorang ketika ingin menyampaikan, bahkan melangkahkan kaki kita kebaikan, kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Kalau kita makan, kalau niat masih banyak ngeremehin, betul gak? Ngaji doang, apa sih ngaji? Bisa apa lo ngaji? Wah, ada orang tua bilang ngaji mah gak bisa apa-apa, gak bisa menghasilkan duit, begitu. Ngapain sih ngafal Quran 30 juz? Gak bakal kaya, mending lu kerja. Ini pemikiran dari orang-orang barat seperti itu. Ini banyak orang-orang tua, apalagi yang sering cerita sama saya. Betul, orang yang hafal Quran 30 juz itu tidak bisa menghasilkan duit karena mereka fokus menghafal. Beda dong dengan orang mereka bekerja. Sebulan 3 juta dapat karena mereka bekerja. Tetapi ingat, insya Allah Subhanahu wa taala bakal ada balasan orang yang meremehkan hadir majlis serta orang meremehkan yang menghafal Quran. Boro-boro dapat syafaat Nabi, ngerendahin aja kata Nabi. Satu aja, sekecil biji zarah gitu kan, itu mereka tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Umat sekarang kan nggak takut, beda sama orang tua kita dulu. Maghrib, waktunya maghrib, ya kan? Ngapain? Buru-buru masuk rumah. Sekarang beda. Yang perempuannya, ayo memamerkan aurat. Yang laki-lakinya, ayo ngetrek balapan. Sehingga mereka lupa dengan kewajiban itu sholat. Mereka lupa dengan majlis ilmu. Apalagi zaman sekarang yang masih banyak corona. Afwan Ustaz, saya mah nggak mau foto, khawatir corona. Wa naudzubillah. Orang corona itu tau nggak? Kebanyakan mereka yang nggak pernah ngerokok. Betul. Orang kalau sering ngerokok nggak bakal kena corona.
Buktinya nyata, surveinya udah banyak. Dan ditambah lagi mereka yang kena penyakit seperti itu yang nggak pernah hadir majelis ilmu. Tuh mereka yang punya kemewahan dunia. Makanya ad-dunya mal'unatun ma fiha illa dzikrullah aw 'alim aw muta'allim. Jadi dunia ini terlaknat. Dunia ini terlaknat. Apa yang seisinya, baik kita punya harta dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali zikir kepada Allah, belajar dan mengajarkan ilmu. Makanya betul khairun nas anfa'uhum linnas, baik manusia lain bermanfaat bagi orang lain. Jadi kita mudah-mudahan pada malam hari ini selepas keluar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Selepas keluar kita dari majelis ilmu, Allah berikan kesehatan kepada guru-guru kita. Allah jaga guru-guru kita. Allah jaga ini negeri kita tercinta Indonesia daripada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kepada orang-orang yang ingin terus menjajah kita punya negeri, terus mereka ingin membangun sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kecuali kita semua yang terus berjuang sebagai kaum muslimin dan mukminin sebagaimana perjuangan dari Nabi Muhammad SAW untuk para santri serta para jamaah pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua berkumpulnya pada malam hari ini Allah meridhoi kita untuk berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW, bersama para habaib, para kiai, para orang saleh, bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Nawawi serta ulama-ulama Nusantara yang sudah meninggalkan kita. Berkat apa? Orang yang ikhlas karena Allah untuk terus mengaji serta mengambil ilmunya agama Allah Subhanahu wa taala. Berkata Nabi Muhammad SAW, kalamnya Musyafi'i, ada ilmu bila amalin saja mendatangkan. Jadi ilmu itu kalau tidak diamalkan bagaikan pohon tak berbuah. Kalian punya ilmu sedikit pun amalkan, tapi ingat akhlak diutamakan. Kalau punya ilmu seimbang dengan akhlak, maka itulah akhlak sebagai hiasan. Ketika ia cinta karena Allah, pasti seseorang itu dicintai oleh masyarakat. Jikalau ia terus menjunjung tinggi akhlakul karimah. Itu saja. Azanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.